Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ruri Indraswari. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya dan kelompok saya yang bernama Bidayatul Azizah dan Yuni Anur Usrobah akan mempresentasikan mengenai pendekatan hukum rasional Al-Shatibi. Riwayat singkat Al-Shatibi. Nama lengkap Al-Shatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Al-Qurnati Al-Shatibi. Karya-karya ilmiah Al-Shatibi dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, karya-karya yang tidak diterbitkan dan dipublikasikan, antara lain Syarh Jalil ala Al-Khulasa fi Al-Nahu, Khiyarul Majalis Syarh Rajz Ibnu Malik fi Al-Nahu, Inwar Al-Ittifaq fi Ilm Al-Ishtiqaq dan Usul Al-Nahu. Dan yang kedua, karya-karya yang diterbitkan dan dipublikasikan, yaitu Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syariah, Al-Iktisam, dan Al-Ifadat wa Al-Ishradat. Dalam kitab Al-Muwafaqat merupakan karya besar Al-Shatibi dalam bidang usul fikih yang berusaha memaparkan kajian secara mendalam mengenai rahasia-rahasia pentaklifan dan tujuan pensyariatan hukum Allah dan aspek-aspek lain dari kajian usul fikih, terutama pada kajian maqasid al-syariah. Dasar pembentukan maqasid al-syariah. Menurut Al-Shatibi, tujuan hukum secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah, yaitu Tuhan. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan tujuan para mukallaf, yaitu orang yang telah mampu bertindak hukum. Nah, pembahasannya kategori pertama memuat 3 poin. Yang pertama, Shatibi membahas maksud Tuhan yang sebenarnya dalam menetapkan hukum untuk melindungi kemaslahatan manusia sepanjang yang diakui oleh prinsip-prinsip daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat sebagaimana diuraikan dalam epistemologi hukum. Yang kedua, Shatibi membahas maksud Tuhan dalam membuat syariah yang secara linguistik dapat dipahami oleh para subjek hukum dari syariat itu. Yang ketiga, bahwa Tuhan dalam menurunkan hukum menghendaki agar umat Islam mematuhi aturannya secara menyeluruh dan tuntutan Tuhan itu disesuaikan dengan kemampuan manusia. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu kategori kedua berkenaan dengan keinginan yang dimiliki para mukallaf dalam melaksanakan perintah hukum harus sejalan dengan maksud Tuhan ketika menetapkan. Tinjauan kembali epistemologi hukum Islam. Epistemologi hukum Islam yang dibangun Al-Shatibi pada hakikatnya mendasarkan seluruh teori usul fikihnya pada prinsip-prinsip induktif. Gagasan Al-Shatibi menyatakan bahwa dasar-dasar epistemologi dari teori yang dikemukakannya kemudian disandarkan bukan lagi kepada hadis mutawatir atau nas Al-Quran, melainkan pada penelitian yang komprehensif kepada seluruh dalil dalam nas. Pembuktian induktif yang diperkenalkan Al-Shatibi berasal dari berbagai sumber dari Al-Quran dan Sunnah hingga ijma, qiyas, dan bukti-bukti konsensual. Dari metodenya dalam membangun teori dan argumentasi yang dikemukakan dalam Al-Muwafaqat. Sebagai contoh, Maqasid al-Syairah Al-Shatibi mirip dengan taksonomi Al-Ghazali. Al-Shatibi berpandangan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk menjaga, melindungi, dan memperjuangkan 3 kategori hukum yang disebut sebagai daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Poin 1. Darurat diwujudkan dalam 2 pengertian. Pertama, kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, dan kedua, segala hal yang menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan. Poin 2. Hajiyat diwujudkan dalam aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, seperti kebolehan jual beli dengan cara araya. Poin 3. Diwujudkan pada aspek hukum yang bersifat anjuran dan bukanlah dalam pengertian mendesak apabila jika tidak melaksanakannya tidaklah merugikan
kebutuhan daruriyat dan tahsiniyat. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon ditambahi sendiri, dan apabila ada kelebihan, mohon dikembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.